Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Pro judi online ya? Pro judi online ya? Finally, war is over. Akhirnya kita akan melihat Budi Ari mundur jadi menteri. Bahkan berpotensi dipenjara karena terlibat dalam perlindungan kasus judi online. Mas Budi, setelah urat malu Anda putus, ngurus Kominfo nggak begitu becus, pusat data kita bocor berhari-hari, dan masih sempet-sempetnya jilat-jilat Jokowi, dan gak mau mundur-mundur jadi menteri. Sekarang akhirnya Anda kena karmanya juga. Ya, breaking newsnya adalah ada 16 orang yang ditersangkakan karena dianggap melindungi judi online. Dan 12 diantaranya adalah pegawai Komdigi atau Kominfo zamannya Budi Ari. Jadi pegawai-pegawai Komdigi ini melindungi 1000 lebih situs judi online. Dengan satu situs, mereka pala kalau nggak mau di take down harus bayar 8,5 juta rupiah. Dan dalam 1 bulan mereka bisa dapat 8,5 miliar. Gila, udah sakit. Bertebaran di X bahwa pegawai-pegawai Komdigi ini hidup super mewah. Kalau ke kantor nih, gayanya hedon, gayanya tengil. Biasalah, OKB, orang kaya baru. Bangga banget ya mereka. Padahal duitnya duit haram, bukan duit halal. 600 triliun loh kerugian negara gara-gara judi online. Ada orang yang bunuh diri, keluarga yang bercerai, jadi kriminal gara-gara judi online. Dan mereka bangga, kaya karena uang-uang haram ini. Chaos. Buat Budi Ari, lo mau alasan apa lagi? Mau bilang gak kenal? Gak bisa, patah. Lo aja pernah datang ke nikahan salah satu mereka yang akhirnya ditangkap oleh kepolisian sekarang. Lo mau bilang gak terlibat? Gak bisa juga, patah. Beredar berita kalau pegawai ini adalah staf ahli di bawah kementerian yang mana di bawah Budi Ari langsung. Bahkan katanya ada setoran untuk dikasih ke atas. Pantas aja Budi Ari pernah bilang di Total Politik keceplosan sih katanya. Kalau 2024 sampai kalah pemilu, udah masuk penjara semua. Iyalah masuk penjara. Orang lu aja tukang ngolah uang rakyat. Masa nih ya, kerja cuma jadi ketum projo tapi harta kekayaan bisa 100 miliar. Apa coba logikanya? Cuma ngurus relawan Jokowi, duitnya sebanyak itu. Dan gaya Budi Ari ini sama. Kalau misalnya mau dipecat, selalu ngancam akan bongkar rahasia negara. Kalau nggak dapat posisi, bilangnya mau bubarin projo, sampai kemudian akhirnya dapat wakil menteri waktu itu. Klasik. Udahlah, cukup sudah Budi Ari di politik Indonesia. Pak Prabowo nggak worth it pertahanin Budi Ari, menteri titipannya Mulyono, yang cuma jadi ketum projo. Lagian apa sih projo itu? Pro judi online ya? Pro judi online ya? Sampai hari ini mungkin yang terakhir kami laporkan kepada yang terhormat pimpinan maupun anggota Komisi 1 bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti, Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40 sampai 50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Pro judi online ya? Pro judi online ya? Netizen Indonesia kembali dikejutkan dengan ditangkapnya hampir 16 orang mantan anak buah Budi Ari yang kedapatan melindungi, menjadi pembina situs-situs judi online. Bayangkan, dari 5.000 situs yang diminta untuk dihapus, disisakan 1.000 situs judi online. Dan dari 1.000 itu, mereka bukannya menghapus, malah melindungi, membina, membuat jadi aman, terkendali, sehingga orang masih tetap bisa main judi online. Dan dari 1.000 situs itu, menurut pengakuan para tersangka, mereka dapat 8,5 juta per hari. Bayangkan 1.000 itu
Mereka dapat 8,5 juta rupiah per hari. Mungkin ini kalau satu situs kali 1.000 sudah 8,5 miliar per hari. Silahkan dihitung pendapatan mereka. Dan tidak mungkin kalau mereka mulus alus, tidak lapor kepada atasan, tidak setor kepada atasan, tidak setor kepada gerombolan itu. Mustahil kan? 1.000 situs judi online itu gratisan. Pasti dibina karena ada apa-apanya, dibina karena ada kemauannya, dibina karena ada hasilnya. Ya, beberapa orang sudah tertangkap. Salah satunya ada yang dikenal sangat dekat, bahkan jadi tangan kanannya Budi Ari sang Menkominfo yang sekarang jadi Menteri Koperasi itu. Ngumpet dia di sana. Tapi netizen plus 62 tidak pernah putus asa membongkar ini semua. Ternyata banyak orang di rejim Jokowi yang masih bercokol menghisap darah rakyat lewat judi online. Mereka sibuk fitnah orang lain. Padahal di kandangnya sendiri, Budi Ari dan teman-teman adalah pelindung judi online. Pro judi online ya? Pro judi online ya? Pak Menteri kalau mau, ya itu nggak bisa diwakilkan. Permintaan arus bawah. Iya, arus bawah. Pak Wamen ya, dengerin. Bu Rike? Ya, silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri, Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi. Ya dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Nah, Bapak dari temuan PPATK ini dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Pro judi online ya? Pro judi online ya? Halo Sobat Aman Pol, ex-Menkominfo dan Ketua Projo Budi Online Budi Ari diduga bekingi para tersangka ASN Kominfo yang melindungi para pemilik situs judol. Kerajaan Budi Online dengan 1.000 situs, setor 8,5 juta per hari. Coba sudah berapa pendapatan Budi Ari dan gerombolannya? Mustahil kan 1.000 situs judol itu gratisan? Pejabat Kominfo era Budi Ari juga flexing dari hasil tetesan darah rakyat yang rumah tangganya hancur, keluarganya bunuh diri, usahanya bangkrut, dipecat, jadi maling karena judol. Apa hukuman yang pantas untuk para pengkhianat bangsa ini, Sobat? Pro judi online ya? Pro judi online ya? Kita semua dibuat kaget atas penetapan 16 tersangka pegawai Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital, yang mestinya para pegawai ini yang menegakkan aturan, yang memblokir situs-situs judi online, tidak taunya dia bermain dengan bandar-bandar judol, meminta uang supaya aplikasinya aman. Tentu kita sangat senang atas gerak cepat dari teman-teman kepolisian supaya mereka ini ditangkapi, habis itu nanti harus disidang untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahan mereka. Tetapi teman-teman jangan lupa, pertengahan tahun kemarin pemerintah melalui PPATK, Pusat Analisis Keuangan, juga pernah merilis ada 1.000 lebih anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota juga doyan bermain judi online. Ini sungguh memalukan. Kenapa? Karena mereka ini digaji besar untuk membawa aspirasi masyarakat, bukan digaji besar untuk bermain judi online. Tapi nyatanya dari PPATK data ini tidak ada yang ditindaklanjuti. 1.000 orang ini tidak ada yang menjadi tersangka judi online. Ayo kita dengungkan, ayo kita kampanyekan supaya pihak kepolisian tidak diskriminasi, supaya pihak kepolisian juga tegas. Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, baik yang sudah jadi lagi maupun yang sudah tidak jadi, harus ditegakkan hukumnya. Mereka juga harus ditetapkan menjadi tersangka.
supaya sekali lagi tidak ada diskriminasi. Kalau anggota DPR aman, kalau anggota DPRD aman, sementara pegawai Komdigi langsung ditangkap, langsung menjadi tersangka. Pro judi online ya? Pro judi online ya? Ini dia perusahaan Raffi Ahmad yang bekerja sama dengan bos judi dari Kamboja. Ayo kita bahas. Jadi gue baru aja baca artikel dari Project Multatuli yang dimana di artikel tersebut membahas 35 perusahaan yang dimiliki oleh Raffi Ahmad. 35 perusahaan ini dibangun hanya dalam waktu 5 tahun. Yang kebetulan lagi merupakan sepanjang waktu Presiden Joko Widodo berkuasa di termin keduanya. Oke, di video kali ini setidaknya gue akan membahas 3 perusahaan Raffi Ahmad yang menurut gue yaitu unik. Oke, langsung aja yang pertama, yaitu di lini bisnis olahraganya Raffi Ahmad. Yang seperti kita tahu, Raffi Ahmad itu punya klub sepak bola yaitu namanya Rans FC. Nah, Rans FC ini di bawah naungan PT Rans Prestisius Klub Sepak Bola. Nah, yang menariknya adalah 2 pemegang saham di PT Rans Prestisius Klub Sepak Bola ini. Yang pertama yaitu Menteri Olahraga kita, yaitu Dito Aryo Tejo. Yang walaupun sebenarnya sebelum dilantik, Mas Dito ini udah bilang bahwa dia mengundurkan diri dari PT ini. Cuman faktanya sahamnya tuh ya masih bertahan, jadi dianya doang yang mengundurkan diri. Nah, yang kedua merupakan seseorang bernama Jeremy Immanuel. Dan lo tahu siapa dia? Jeremy Immanuel ini merupakan menantu dari Rafael Alun, yang kita semua tahu bahwa Rafael Alun adalah tersangka kasus pencucian uang. Ya, sebenarnya Raffi Ahmad udah klarifikasi masalah hal ini, bahwa Jeremy Immanuel ini udah keluar dari PT Prestisius Rans Klub Sepak Bola atau ya Rans FC ini. Tapi Jeremy Immanuel ini masih terdaftar di lini usaha olahraganya satunya lagi dari Raffi Ahmad, yaitu Rans Esport. Masih sama-sama kerja sama dong, tidak ada yang keluar. Oke, next ada PT Prestisius RFA Karnaval dan PT Rans Karnaval Internasional. Nah, ini nih. Jadi PT Rans Karnaval Internasional merupakan sebuah PT yang menaungi brand yang namanya Rans Karnaval City Zoo. Nah, ini adalah sebuah proyek kebun binatang yang sudah diinisiasi dari tahun 2021. Nah, kebun binatang ini menurut Raffi Ahmad dibuat untuk merayakan ulang tahunnya Citung gitu. Gila gitu. Lo punya bapak bikin kebun binatang cuman buat ngerayain ulang tahun lu gitu. Nah, sebenarnya Raffi Ahmad ini punya satu perusahaan lagi untuk mengurus yang namanya kebun binatang, yaitu PT Prestisius RFA Karnaval. Nah, ini merupakan perusahaan yang dibangun untuk mengelola kebun binatang, tapi sampai saat ini tidak memiliki brand kebun binatang atau nggak mengelola kebun binatang apapun gitu. Dan yang uniknya adalah pemegang saham dari perusahaan ini yaitu ada 3 orang yang menurut gua unik gitu. Yang pertama yaitu ada Ming Douzhu, warga negara Cina yang memiliki perusahaan nikel yang juga lumayan besar di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu ada menantunya dari Haji Isam yang which is dia juga pengusaha nikel. Dan satu lagi yaitu ada Tommy Low. Nah, ini adalah pengusaha judi di Kamboja. Maksud gue ini kan perusahaan kebun binatang tapi gak mengelola kebun binatang, tapi pemegang sahamnya pengusaha nikel dan pengusaha judi di Kamboja gitu. Nah, ini dia perusahaan yang paling menarik yaitu PT Prestisius Rans Moon. Jadi perusahaan ini tuh menaungi 2 tempat hiburan. Yang pertama ada Coldplay Komu dan yang kedua ada Phantom Nightclub. Nah, jadi perusahaan itu sangat berimbang sekali ya. Yang satu tempat hiburan anak-anak dan yang satu lagi tempat hiburan orang-orang dewasa gitu. Cuman yang bikin unik dari perusahaan ini adalah salah satu pemegang sahamnya atau partner bisnisnya Raffi Ahmad, yaitu Tommy Hermawan Lo, yaitu merupakan seorang pengusaha hotel dan judi kasino di Kamboja melalui perusahaannya yaitu Lionheart Group. Nah, dan lu tahu apa nama hotel dan kasino judi yang dimiliki partner bisnisnya Raffi Ahmad ini? Namanya yaitu Kompong Dewa Kasino. Wah, gila. Namanya sangat familiar gak sih? Dewa itu kayak nama-nama situs judi online. Ingat loh ya, ini cuma namanya aja yang mirip. Gak tau bisnisnya dia ngelola bisnis judi online atau enggak. Karena menurut isu-isunya, Tommy Hermawan Lo ini dicurigai sebagai Mr. T yang merupakan bandar judi online yang sebelumnya disebut-sebut di media. Oke, itu dia perusahaan-perusahaan Raffi Ahmad yang menurut gue itu unik atau menarik untuk dibahas. Sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan Raffi Ahmad yang menarik atau unik untuk dibahas. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa komen pendapat kalian tentang video ini. Bye-bye. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.